Salam sepak bola. Pecinta sepak bola khususnya Piala Eropa 2020. Ketemu lagi bersama channel saya Sidi Suryadi Rajaku 14. Dalam video saya kali ini saya akan kupas tuntas analisis dan prediksi final Piala Eropa 2020 antara Inggris dan Italia. Ini adalah sesuai dengan video saya sebelumnya tanggal 6 Juli 2021 yang kemarin, bahwa di dalam analisis dan prediksi saya mengatakan di video tersebut bahwa Inggris dan Italia adalah final ideal. Ternyata ya benar, final Piala Eropa 2020 adalah Inggris dan Italia. Oke, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Oke, langsung saja saya kupas tuntas dan analisis untuk final Piala Eropa Inggris dan Italia yang akan berlangsung di Wembley Stadium di Inggris tanggal 12 Juli 2021. Untuk Inggris dan Italia, ya pertama kita bahas Inggris. Inggris ini di dalam memulai turnamen Piala Eropa ini sampai pada masuk final ini, di dalam 6 pertandingan penyisian grup ada 3 pertandingan, kemudian 16 besar, dan per 8 final sampai ke semifinal dan final. Inggris ini ya bisa dikatakan perjalanan itu mulus. Jadi kemarin terakhir Inggris ini mengalahkan Denmark 2-1 lewat perpanjangan waktu sampai 120 menit, dan akhirnya penalti yang didapatkan oleh Inggris diselesaikan oleh Harry Kane dengan baik sehingga membawa Inggris unggul 2-1 sampai akhirnya 120 menit selesai, Inggris mencapai final. Kemudian pertama itu kita lihat dari untuk Inggris dari sisi pelatih Gareth Southgate ini adalah pelatih ya yang berhasil membawa Inggris mencapai final Piala Eropa 2020 tahun ini adalah ya sesuatu yang sangat bagus di dalam karir kepelatihannya. Jadi memang Gareth ini bisa memilih dan memotivasi pemain Inggris itu agar bermain maksimal, ya. Apalagi pemain yang terdapat di dalam tim Inggris sekarang ini adalah memang pemain yang terbaik semua. Dari segi kualitas itu tidak diragukan lagi. Semua pemain Inggris ini baik cadangan ataupun inti itu adalah pemain top Eropa. Nah, kita lihat dari komposisi pemain memang ya dimulai dari kiper Jordan Pickford, kemudian ke back ada Stones, ada Walker, ada Maguire, ada Luke Shaw, ada juga nanti Trippier, ada juga James. Kemudian di gelandang bertahan ada Riche, ada juga bisa Kevin Phillips, ada Henderson. Kemudian ada gelandang serang, ada Mason Mount, ada Grealish, ada Saka, kemudian ada Sterling, dan
kapten mereka dan juga penyerang utama mereka adalah Harry Kane, ya. Jadi kalau kita lihat yang kedua dari komposisi pemain ini, dimulai dari kiper sampai penyerang, itu memang kualitas pemain Inggris ini sangat bagus. Dan kualitas antara pemain inti dan cadangan itu perbedaannya sangat tipis sekali. Makanya Inggris ini walaupun nanti ada pemain yang diganti, itu permainan mereka tidak akan berubah tetap, karena ya tadi kualitas pemain mereka itu sama baiknya antara pemain inti dan pemain cadangan. Kemudian tadi seperti yang sampaikan, kalau dilihat dari sisi yang ketiga itu dari pertandingan sebelumnya, ya jalan Inggris menuju final ini ya termasuk mulus gitu. Di penyisian grup D mereka berhasil kalahkan Kroasia dan Republik Ceko dan bermain imbang dengan Skotlandia. Kemudian 16 besar mereka berhasil mengalahkan tim besar Jerman 2-0, dan di per-8 final mereka berhasil mengalahkan Ukraina 4-0, dan di semifinal berhasil mengalahkan Denmark. Jadi jalan Inggris menuju final ini ya bisa dikatakan mulus gitu. Kemudian faktor lain adalah Inggris bermain di rumahnya sendiri di Wembley Stadium. Ini akan menjadi pemain ke-12 untuk timnas Inggris. Ya, ini akan memotivasi timnas Inggris karena ya kita tahu sendiri bahwa supporter Inggris ini ya sangat fanatik dengan timnasnya. Apalagi memang semenjak tahun 1966 ketika Inggris masuk final Piala Dunia, baru sekarang juga lah Inggris masuk final lagi di kejuaraan yang paling bergengsi, yaitu Piala Eropa. Jadi ya supporter Inggris ini berharap sekali Inggris nanti bisa mengangkat piala gitu di rumahnya sendiri. Kemudian kalau dilihat dari gelar, ya Inggris ini kalau nanti dia berhasil mengalahkan Italia, ya udah jelas Inggris pertama kali mendapatkan Piala Eropa. Nah, gitu. Kemudian kita ke timnas Italia. Ya, kalau kita lihat dari yang pertama sisi pelatih, ya pelatih Italia ini memang sangat bagus dalam meracik strategi, juga memotivasi pemain mereka, yaitu Roberto Mancini. Ya, jadi Roberto Mancini ini pelatih yang sudah sangat bagus dan teruji gitu. Dia pernah juga membawa Manchester City menjadi juara Liga Inggris. Nah, jadi memang pengalaman Roberto Mancini ini dan karir kepelatihannya memang sudah cukup bagus gitu. Kemudian kalau kita lihat dari yang kedua dari sisi komposisi pemain, ya dimulai dari kiper Donnarumma, di back defender, di tengah itu ada Bonucci sama Chiellini, bisa juga di kanan kiri ada Spinazzola, bisa juga ada Emerson, bisa juga ada Di Lorenzo. Kemudian di gelandang pasti ada ya Jorginho, Verratti, bisa juga ada Barella atau Locatelli. Di depan bisa ada Immobile, Chiesa, ya kan? Kemudian bisa juga ada Berardi. Nah, jadi ya komposisi pemain Italia ini juga hampir sama kualitasnya dengan pemain Inggris gitu. Jadi kualitas pemain Italia ini antara pemain inti mereka sama pemain cadangan mereka ya tidak terlalu beda jauh gitu kualitasnya. Jadi ya kualitas pemain Italia ini ya
dengan pemain Inggris tadi ya sama gitu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi pertandingan sebelumnya ya, itu Italia memang sangat mulus sekali perjalanannya, dimulai dari penyisian grup. Italia bergabung bersama grup A, itu mereka berhasil mengalahkan Turki 3-0, berhasil mengalahkan Swiss 3-0, Wales 1-0, dan di 16 besar mereka kalahkan Austria, dan di perempat final mereka mengalahkan tim favorit juara yaitu Belgia 2-1, dan di semifinal kemarin mereka berhasil mengalahkan Spanyol meskipun harus lewat adu penalti. Ya, selamat untuk Jorginho yang berhasil membawa Italia ke final. Kemudian kalau dilihat dari sisi sejarah tentang Italia di Piala Eropa ini, ya Italia sudah pernah sekali merasakan gelar juara Piala Eropa, ya kan? Jadi ya kalau nanti Italia bisa berhasil mengalahkan Inggris, maka Italia ya gelarnya menjadi 2 gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang bagus untuk ya timnas Italia, karena kemarin terakhir mereka main di final Piala Eropa 2012 ketika mereka melawan Spanyol, ya mereka kalah gitu. Kemudian ya itu analisis saya. Kemudian prediksi saya untuk Inggris Italia ini ya, sebenarnya kedua tim ini ya kita lihat dari segala sisi memang mereka ini kualitas pemainnya itu memang sama-sama bagus gitu. Jadi kalau prediksi saya ya di final kali ini Euro 2020 ini ya saya kasih untuk Inggris itu persentasinya 55 dan Italia 45. Nah, di sini saya berani kasih persentase untuk Inggris, ada beberapa alasan. Yang pertama, faktor pemain Inggris. Ya, pemain Inggris ini dari kiper sampai penyerang itu mereka memang di klubnya masing-masing sedang bagus-bagusnya, dan juga ya ada beberapa pemain Inggris ini yang kemarin bermain di final Liga Champions yang 2021 ini. Ada Stones, ada Sterling, ada Mason Mount. Itu tiga-tiganya itu starter di Inggris. Sedangkan di Italia ada juga sih, yaitu Jorginho. Gitu. Kemudian faktor lainnya adalah Inggris sejak tahun 1966 belum pernah merasakan final. Ini motivasi besar bagi pemain timnas Inggris. Juga untuk ya membawa Inggris pertama kali untuk menjadi juara Piala Eropa, karena Inggris belum pernah tuh juara Piala Eropa. Kemudian faktor lain lagi adalah Inggris bermain di rumah sendiri atau di pendukungnya sendiri di Wembley Stadium. Ini merupakan ya salah satu menambah motivasi pemain timnas Inggris untuk bisa mengalahkan Italia dan menjadi juara. Ya, untuk Inggris ya itu beberapa faktor yang menjadi alasan saya sebagai pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa Inggris nanti akan berhasil menjadi juara Piala Eropa 2020 ini untuk pertama kali dengan mengalahkan Italia. Ya, walaupun ini beberapa alasan saya ini ya
Saya sebagai pengamat sepak bola, inilah analisis dan prediksi saya ya untuk pecinta sepak bola. Nanti tanggal 12 Juli selamat menyaksikan final Piala FA 2020 ini. Salam sepak bola. Untuk pecinta sepak bola Indonesia, tetap jaga kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Oke, salam sepak bola, majulah sepak bola Indonesia.